Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Latif Prabowo NIM 203-20188. Saya sendiri Muhammad Mundir NIM 203-20205 dan Muhammad Wildan Fitriana 203-20208. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Islam periode Khulafaur Rasyidin yang pertama, yakni tepatnya pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan mengupas mengenai biografi, proses pemilihan, dan prestasi yang beliau hasilkan pada pemerintahannya. Biografi. Pada zaman jahiliyah, Abu Bakar memiliki nama asli atau biasa dikenal dengan Abdul Ka'bah, bertemu nasab dengan Rasulullah pada kakeknya Murrah Ka'ab bin Lu'ay. Ayahnya dijuluki Abu Quhafah dan ibunya bernama Ummu Khair. Dalam sirah Nabawiyah, Abu Bakar memiliki sifat yang terpuji, sosok yang sangat lembut dan santun terhadap semua kaumnya. Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq karena beliau banyak melakukan kebenaran dan orang yang pertama kali meyakini atas ajaran Rasulullah yang bertumbuh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada usia 63 tahun, tepatnya Jumadil Akhir ke-13 Hijriah karena sakit. Proses pemilihan Khulafaur Rasyidin bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berkonsep pada konsensus bersama umat Islam. Sistem pemilihannya pun berbeda-beda tiap khalifah. Hal tersebut terjadi karena para sahabat menganggap tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemilihan Abu Bakar As-Siddiq akrab kita dengar dengan sebutan Sakifah Bani Sa'idah. Mengapa demikian? Karena proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah terlaksana di tempat yang bernama Sakifah Bani Sa'idah ini. Tempat ini biasa digunakan kaum Ansor untuk berdiskusi. Roda proses pemilihan khalifah Abu Bakar yakni seperti berikut. Melihat kekosongan kepemimpinan karena wafatnya Rasulullah, maka kaum Ansor melakukan musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Hal tersebut lalu diketahui kaum Muhajirin yang sedang sibuk mengurus jenazah Rasulullah. Untuk itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah Amir bin Jamrah mendatanginya. Proses musyawarah berlangsung dengan perdebatan yang sangat sengit antara kedua belah pihak, dengan pendapat Ansor yang seakan-akan mengunggulkan kaum mereka dengan landasan bahwa mereka adalah Ansurullah dan kalian kaum Muhajirin hanya teman Rasulullah. Abu Bakar menanggapi dan mencoba mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah sebagai pengganti Rasul, namun kaum Ansor menolak. Perdebatan terus berlangsung hingga Umar bin Khattab berargumen untuk mengangkat Abu Bakar dengan alasan yang konkret bahwa beliau adalah orang yang pertama kali menyertai Rasulullah, dan Umar lalu membaiatnya dan disetujui oleh seluruh pihak yang ada di Sakifah Bani Sa'idah. Faktor-faktor penunjang terangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Yang pertama, Ajuan pernah menggantikan posisi menjadi imam ketika Rasul sakit. Dua sahabat yang paling utama, dan yang ketiga Rasul mempercayainya dalam memimpin rombongan haji pada Haji Ammah. Prestasi Abu Bakar salah satunya disebut dengan Riddah. Dinamakan seperti itu karena pada masa ini banyak bermunculan oknum-oknum gerakan murtad, salah satunya yakni nabi palsu. Balai lintangan ini dilandasi atas anggapan oknum-oknum tersebut bahwasanya kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW merupakan kepemimpinan yang lemah. Di antara nabi palsu yakni yang pertama Musailamah al-Hazab, yang kedua Aswad al-Ansi, dan yang ketiga Tulailah ibnu Khalid, dan yang keempat Malik bin Nuwairah. Spesifikasinya, Musailamah al-Hazab bersama istrinya saja membentuk pasukan berjumlah 40.000 orang. Melihat pasukan yang banyak, Abu Bakar mengutus Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah untuk menghancurkan mereka. Namun hal tersebut kurang cukup sehingga Khalid bin Walid datang untuk membantunya. Hal ini berujung pada kemenangan di pihak kaum muslim. Perang ini biasa disebut dengan Perang Yamamah dan termasuk perang terbesar selama memerangi nabi palsu. Dua, yakni Aswad al-Ansi adalah pemimpin dari suku Badui di Yaman
yang merebut Najran dan Sana dari Kekaisaran Islam. Hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Abu Bakar dengan mengutus Zubair bin Awam untuk melawannya. Namun ternyata nabi palsu tersebut sudah mati terbunuh di tangan gubernur Yaman. Dan yang ketiga yakni Tulailah ibnu Khalid. Pengikutnya berasal dari Bani Asad, Bani Ghafatan, Bani Amir. Khalid bin Walidlah utusan Abu Bakar untuk memberantasnya, sehingga terjadi pertempuran di dekat sumur Bizakah dengan kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Yang keempat yakni Malik bin Nuwairah dari Bani Yarbu dan Tamim. Dalam hal ini Khalid bin Walid jugalah utusan Abu Bakar dalam menghancurkannya, dan pasukan musuh bercerai-berai dan banyak juga yang melarikan diri keluar daerah. Baik, saya akan membahas mengenai masa khalifah pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yakni 12 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Biografi Umar bin Khattab. Beliau memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Robah bin Abdillah bin Qad bin Rozah bin Ati bin Ka'bah bin Lu'ay. Ibunya Umar bin Khattab bernama Hantamah bin Hisham, sedangkan ayahnya bernama Nufail bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab memiliki gelar Al-Faruq, julukannya yang berarti pemisah atau pembeda, yang hak dan yang batil. Beliau dikenal dengan sifat atau memiliki pola hidup yang sederhana, orang yang tegas, pemberani dalam urusan agama, serta ditakuti banyak kaum Quraisy, serta sangat berwibawa. Umar bin Khattab ini wafat pada 26 Zulhijjah, tepatnya tahun ke-23 Hijriah, karena dibunuh oleh sosok budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Berbeda halnya dengan pemilihan pada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini didasarkan karena ketika Abu Bakar menderita sakit, Umarlah yang menggantikan posisinya sebagai imam sholat bagi kaum muslimin. Meniti pada prestasi pada Khalifah Umar bin Khattab, salah satu prestasi pada masa Khalifah ini yang paling terkenal yakni penetapan kalender Hijriah. Penetapan kalender ini awalnya dengan tujuan agar menjadi pembeda antara umat Muslim dan Nasrani atau non-Muslim, di mana kaum Nasrani kerap kali menggunakan sistem kalender Masehi. Nah, untuk penentuannya sendiri, Umar mengawali kalender Hijriyah dengan konsep atau didasarkan pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Rasionalnya, karena hijrah merupakan awal bagi keberhasilan dakwah Islam. Hal inilah pemicu munculnya kalender Hijriyah yang ditetapkan atau digunakan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Islam periode Khulafaur Rasyidin, masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai jiwa rendah hati, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka bermusyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa memberikan berita dari Rasulullah SAW. Yang kedua, masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai jiwa keberanian, suka bermusyawarah dan bijaksana, bersikap adil, bersikap toleran, bersikap sederhana, dan bersikap jujur. Berikutnya, Islam periode Khulafaur Rasyidin tentang hasil rampasan perang atau ghanimah.
Pembagian harta rampasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pembagian harta rampasan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu dia membagi sama rata hasil rampasan perang atau ghanimah. Yang berikutnya, pembagian harta rampasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, Syafi, yaitu hasil rampasan yang dipilih oleh kepala negara. Yang kedua, 1/5 dari Syafi dibagikan 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Yang terakhir, 4/5 dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikana, NIM 2032008. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perluasan wilayah. Umar bin Khattab, Futuhan al-Islamiyah, Suriah, Persia, Mesir. Abu Bakar As-Siddiq, Surahbi bin Hasanah ditugaskan di Yordania, Amr bin As ditugaskan di Palestina, Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditugaskan di Homs, Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. Sistem pertahanan Umar bin Khattab membahas status tanah terutama yang ada di luar negeri, Irak dan Syria. Kharaj dinamai Kharaj karena telah tanah tersebut hasil dari merebut dari musuh. Pelimpahan wewenang kepada hakim daerah. Umar bin Khattab hakim ada di setiap provinsi, bercorak desentralisasi, suatu sistem pelimpahan wewenang dan otonomi yang seluruhnya kepada pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.